dan saudara-saudariku serta jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus dan yang dikasihi oleh Allah Bapa kita. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya yang menguasai, yang memelihara dan merajai, bahkan memberkati hati, pikiran, tubuh dan hidup kita, sehingga kita akan mengalami kepenuhan, kekayaan sorgawi, bahkan mengalami hikmat dan pengetahuan sorgawi, sehingga kita memiliki kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk bergembira, bersukacita, bahkan roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Untuk itu sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita dengan senang hati, sukacita, dengan kerelaan untuk merenungkan, mendengar firman Tuhan ini, yaitu dari Roma 14 ayat 17 sampai 18. Demikian firman-Nya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Demikian firman Tuhan. Digaransi oleh Yesus, orang yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara firman-Nya. Jika demikian, kita adalah orang-orang yang beruntung dan berbahagia, karena kita semakin mencintai firman-Nya, semakin merenungkan dan mempraktekkan firman-Nya. Sahabat-sahabat jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan sehari-hari kita telah menyaksikan banyak perdebatan, perselisihan yang tidak penting antar umat beragama. Beberapa hari ini viral adanya kritikan tentang lagu anak-anak. Dianggap lagu anak-anak tersebut adalah lagu keagamaan. Misalnya lagu Balonku Ada 5 yang meletus warna hijau, dianggap warna hijau itu sedang merendahkan agama tertentu. Lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung, dilihat pohon cemara, dianggap pohon cemara itu adalah label kristenisasi. Dan banyak lagi lagu anak-anak dianggap sebagai lagu yang menekan agama tertentu. Bukankah itu tidak penting? Sahabat-sahabat yang diberkati, kita juga baru menyaksikan bagaimana seorang bernama Fitri yang dari Aceh Laksa mengalami penderitaan ketika dia memutuskan mengikut Kristus. Bukankah perdebatan-perdebatan yang tidak penting di publik tersebut sering menghasilkan perselisihan? Di dalam sejarah gereja terjadi juga perselisihan, perdebatan yang tidak penting, yang telah memisahkan bahkan menciptakan perseteruan antar gereja, yaitu tentang makanan dan minuman, tentang najis dan halal. Seolah-olah makanan dan minuman dihubungkan dengan kerajaan Allah. Maka surat Paulus ini juga kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah tidak ada hubungannya dengan makanan dan minuman. Jikalau makanan dan minuman dapat membawa kita, menyelamatkan kita mencapai kerajaan Allah, bukankah Yesus tidak perlu hadir? Padahal kita tahu hanya Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita bisa mencapai kerajaan Allah dan kebenaran. Sahabat-sahabat yang diberkati, kisah Roma 14 ayat 17 dan 18 ini berlatar belakang tentang makanan dan minuman. Ada dua hal yang terjadi. Pertama, ketika dilakukan perjamuan kasih, ketika jemaat membawa makanan dikumpulkan di gereja untuk makan bersama, Paulus menyaksikan ada kelompok tertentu yang tidak mau berbagi, yang memisah diri, yang membawa makanannya untuk dinikmati sendiri. Dan yang kedua, Paulus melihat ada perdebatan perselisihan yang tidak penting tentang najis dan haram tentang makanan. Karena itulah Paulus mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak tentang makanan dan minuman, tapi tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita.
Maka sahabat-sahabat dan jemaat yang diberkati Tuhan, makanan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita hendaknya kita pakai untuk memuliakan dan melayani Tuhan, bukan untuk merendahkan sesama kita, bukan untuk membuat sesama kita semakin merasa kekurangan, tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada kita, semua itu mau kita persembahkan sebagai bentuk kebenaran, bentuk damai sejahtera dan sukacita kita kepada Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati, kepada kita juga melalui teks ini kita diundang, diajak, siapapun kita, status sosial apapun kita, agar kita terlibat di dalam pelayanan, terlibat di dalam melayani Kristus. Kita harus memakai apa yang kita miliki, yang diberikan, dianugerahkan Tuhan untuk melayani Kristus. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah pelayanan yang berkenan kepada Tuhan? Pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah pelayanan yang mencari kebenaran, mencari damai sejahtera dan sukacita yang dari Roh Kudus. Maka ketika kita melayani, kita harus di dalam kebenaran, kita harus di dalam damai sejahtera, kita harus di dalam sukacita yang dari Roh Kudus. Kita tidak perlu mencemaskan, mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting, termasuk makanan dan minuman, karena Allah kita yang menciptakan kita, Dia tahu betul, Dia kenal betul bahwa tubuh kita membutuhkan makanan, minuman, dan lainnya. Maka Ia akan mencukupkan. Tuhan kita akan memberikan setiap yang kita perlukan, baik makanan dan minuman kita, sehingga kita tidak perlu terlalu mengkhawatirkan, mencemaskan hal-hal tersebut. Tetapi kita semakin mengejar kebenaran dan kerajaan-Nya, sebagaimana dikatakan dalam Matius 6 ayat 33. Cari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepada kita. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, bagaimanakah kita agar hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan hidup dalam sukacita? Maka yang kita perlukan adalah mensyukuri. Kita harus bersyukur memiliki Yesus Kristus. Kita bersyukur kita sekarang dimiliki oleh Allah melalui Yesus Kristus. Itulah harta terbesar yang kita miliki. Kita bersyukur kita dipercayakan terlibat untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur kita dipercayakan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, keluarga, sanak saudara. Maka semuanya itu hendak kita pakai dengan rasa syukur untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, hal-hal di dunia ini yang membuat kita khawatir akan menghambat kita merasakan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Tetapi rasa syukur kita akan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita saat ini akan membawa kita kepada pengalaman kebenaran, ketenangan, damai sejahtera dan sukacita, baik dalam keadaan apapun. Bahkan kepada kita diberikan Roh-Nya menyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, mari tetap semangat melayani Tuhan dengan apa yang ada diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.